Ekspresi Cawapres Gibran Rakabuming Raka disorot saat debat Cawapres yang digelar Jumat 22 Desember malam. Pasalnya, mimik wajah Gibran Rakabuming Raka persis sekali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di mana sesekali Gibran terlihat mengangkat alisnya saat berbicara dalam debat sebagai bentuk penegasan. Pun gestur tangan kanan Gibran yang kerap memberi sinyal di kata-kata penegasan cukup persis dengan Jokowi saat mengikuti debat. Hal itu mungkin tampak tidak membingungkan lantaran Gibran Rakabuming Raka ialah putra kandung dari Presiden Jokowi. Namun demikian, pakar mikroekspresi Kirdi Putra menilai bahwa bisa jadi ekspresi Gibran Rakabuming yang seperti Presiden Jokowi sengaja dibentuk oleh tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Dikutip dari tribunnews.com, pasalnya kata Girdi, upaya Gibran meniru gaya bicara ayahnya dilakukan sejak maju sebagai wali kota Surakarta. Namun saat debat Cawapres Jumat malam, ekspresi Gibran tambah mirip dengan Presiden Jokowi di kala debat. Menurutnya Gibran yang kemudian menjadi sosok Jokowi bisa jadi untuk mempengaruhi persepsi masyarakat di alam bawah sadar seseorang. Namun sengaja atau tidak, menirukan ekspresi Jokowi hanya bisa dipastikan oleh orang dalam di dalam TKN Prabowo Gibran. Meski begitu, dari analisisnya mempengaruhi pikiran masyarakat dengan menghadirkan sosok Jokowi. Bisa jadi adalah strategi dari tim Gibran. Dalam teori mikroekspresi, teknik yang digunakan Gibran meniru gaya bicara Jokowi disebut dengan Neuro Linguistic Programming atau NLP atau lebih dikenal hipnoterapi. NLP adalah teknik pengaturan pola pikir alam sadar seseorang yang berfokus agar pikiran bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Teknik NLP bisa membuat seseorang memiliki pemikiran yang kokoh sehingga nantinya mampu membangun argumentasi dengan baik. Hal itu tidak bisa dikatakan efektif, hanya saja kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi memang berada di angka yang tinggi, yakni 80,3% berdasarkan survei Litbang Kompas Agustus 2023. Singkatnya, pesan yang ingin disampaikan Gibran dari penampilannya menyerupai Jokowi agar masyarakat tidak perlu ragu karena pasangan 02 sudah teruji. Kardi menambahkan kesamaan gaya bicara ini bisa menjadi modal untuk Gibran mendapatkan suara lebih. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi. Bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang. Masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar Meski warisan disebut baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut.